A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya al-haqqa adkhilna mudkhala sidikin wa akhrijna mukhraja sidikin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa yal ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala hari ini kita kembali berjumpa ya di channel YouTube iDream TV dalam program Tadabbur Al-Quran ya. Insyaallah ya, di dalam program ini kita akan menambah ya kekuatan iman kita melalui ayat-ayat ya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini di program Tadabbur Al-Quran kita akan kembali melanjutkan kajian kita masih di surah Al-Baqarah. Kita beranjak ke ayat yang ke-59. Di dalam ayat yang ke-59 surah Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran kepada kita tentang apa itu zalim, apa itu kezaliman ya. Jadi ini merupakan ayat yang bisa ya menjadi rujukan kita ketika berbicara ya, atau mempersoalkan apa sih sebetulnya sifat zalim, apa itu kezaliman, apa itu zalim ya, dan siapa itu orang zalim. Nah, ayat ini ya memberikan kejelasan dan penekanan kepada kita ya. Kalau berbicara sampel ya, sampelnya adalah orang-orang yang terdahulu. Nah, dalam ayat ini lingkupnya adalah orang-orang yang disebut Allah di ayat sebelumnya adalah Bani Israel ya, atau orang-orang Yahudi yang hidup pada masa Nabi Allah Musa alaihi salam ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabaddala alladziina zalamu qaulan ghairal ladzi qila lahum fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan minas sama'i bima kanu yafsukun. Ya, fabaddala alladzina zalamu ya, maka orang-orang yang zalim itu kata Allah Subhanahu wa taala ya, mengganti perintah ya, fabaddala alladzina zalamu qaulan ya, maka orang-orang yang zalim itu kata Allah Subhanahu wa taala mengganti qaul ya, atau perintah yang telah Allah sebutkan di dalam kitab suci ya, ghairal ladzi qila lahum, dengan apa namanya, dengan sesuatu ya, dengan perintah yang lain gitu kan, atau dengan perbuatan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Perintahnya A tapi yang dikerjakan B. Nah, itu diganti perintah itu. Lalu kemudian fa'anzalna 'alal ladzina zalamu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami turunkan ya, kepada orang-orang yang zalim itu rijzam minas sama ya, malapetaka ya, atau bencana dari minas sama, dari langit, bima kanu yafsukun, karena mereka selalu berbuat fasik ya.
Jadi di dalam ayat ini ya sahabat iDream yang dirahmati Allah, penekanannya jelas ya, bahwa apa yang disebut dengan kezaliman ya, dan siapa itu orang zalim ini jelas ya. Jadi orang kezaliman adalah ya satu perbuatan yang sifatnya ya, bertentangan ya, kezaliman adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar ya, atau melawan perintah Allah Subhanahu wa taala ya, atau bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kezaliman. Orang zalim adalah orang yang suka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Simpelnya begitu. Ya, kalau kita berpikir kezaliman apa sih, orang zalim itu siapa? Kezaliman adalah ya, perbuatan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang zalim adalah orang yang suka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan prakteknya ya itu seperti yang dicontohkan oleh Bani Israel yang hidup pada masa Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya. Ada banyak contoh ya praktek-praktek kezaliman ya, yang dilakukan oleh Bani Israel pada masa Nabi Allah Musa alaihissalam. Bahkan pada masa-masa seterusnya ya, setelah para nabi sebelumnya juga sama. Bahkan pada masa Rasulullah SAW kezaliman itu juga dipertontonkan oleh orang-orang Yahudi ya, atau Bani Israel. Sampai-sampai Rasulullah juga ya sempat beberapa kali menjadi target pembunuhan. Ya, cuman kan ya Allah selamatkan, Allah jaga. Ya karena dengan Rasulullah itu kan. Ya, percobaan pembunuhan itu ya, beberapa kali dilakukan. Yang terakhir itu tadi ya, yang terakhir adalah meracuni Rasulullah SAW. Sehingga di dalam kitab Sirah Nabawiyah ya, salah satu penyebab Rasulullah sakit ya, di akhir hayatnya adalah sisa-sisa racun ya, yang sempat termakan sedikit ya. Beliau sempat mengunyah daging lalu kemudian dimuntahkan. Di sebagian racun itu masuk ke tubuh beliau dan ini menjadi syariat atau jalan ya bagi Rasulullah, kemudian sakit sebelum wafatnya. Itu yang meracun ya orang-orang Yahudi ya, perempuan Yahudi dari siapa lupa namanya, dari Bani apa gitu ya. Sampai seperti itu ya, kezaliman mereka pertunjukkan ya, mereka hadapkan, mereka lakukan sampai pada masa Nabi yang terakhir yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga wajar kalau kemudian pada masa Sayyidina Umar ibn Khattab ya semua orang Yahudi itu dibersihkan ya, diusir ya. Ya orang Yahudi yang tidak beriman maksudnya. Kalau udah beriman kan bukan Yahudi lagi, dia Muslim gitu ya. Orang-orang Yahudi yang kafir ya, itu dibersihkan. Tidak boleh mereka tinggal di kota Madinah dan Mekah. Jadi tanah haram bagi mereka ya, diusir akhirnya. Lontang-lantunglah mereka, nggak jelas itu ya. Jadi ibrahnya bagi kita adalah kalau yang kita lakukan sama ya, persis seperti Bani Israel dalam hal ini ya, penentangan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka status kita nggak beda lah ya, nggak jauh beda dengan orang-orang Yahudi. Nggak jauh beda dengan Bani Israel yang pernah Allah azab ya, pada masa nabi-nabi terdahulu. Di mana ya orang-orang Yahudi ini atau orang-orang yang zalim ini adalah orang yang mengganti perintah Allah dengan sesuatu yang berbeda. Ya, prakteknya ya kita kupas sedikit-dikit ya, Allah larang kita zina. Lalu kemudian ada orang-orang ya, yang kemudian berusaha menghalalkan perbuatan zina, bahkan naudzubillah selain menghalalkan mengkampanyekan ya, berusaha ya melazimkan ya perbuatan zina. Nah, ini orang-orang zalim ya. Bahkan bangga ya dengan perbuatan zinanya itu ya. Ya. Bahkan jadi apa namanya? Jadi bintang karena dia bintang film porno gitu. Mereka bangga itu sepertinya itu dengan profesi mereka. Inilah orang-orang yang zalim. Padahal Allah katakan wala taqrabuz zina, dia malah berzina.
bahkan menjadi aktor ya atas segala hiburan-hiburan yang berbau zina, ya, bikin film-film berzinahan, macam-macam. Ini orang yang zalim, ya, orang yang Allah sebut orang zalim. Dan kita jangan kemudian terjerumus ke dalamnya, karena di Indonesia juga ada yang begitu ternyata ya. Beberapa waktu lalu kan ada kasusnya ya, sampai disidangkan ya. Sekelompok pemuda ya plus dengan seorang wanita ya, bikin film itu tadi ya, dengan nyata, dengan bangga itu kan, sampai akhirnya kemudian ya, ditangkap polisi. Alhamdulillah negara kita punya undang-undang tentang pornografi. Ada yang begitu gitu kan, dan mirisnya mereka mengaku ya kalau di KTP-nya kan Islam. Jelas sekali gitu kan, Allah larang zina, dia malah mengkampanyekan, membanggakan ya, perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada perbuatan zina. Bahkan kalau di tanggal berapa tuh ya, di bulan Februari gitu, ada hari yang sebetulnya hari itu bukan harinya orang Islam tetapi hari non muslim, lalu kemudian disalahgunakan, disalahartikan, bahkan dijadikan ajang kampanye untuk berzina ya. Itu pernah kasusnya di mana itu ya, di sebuah toko di sebuah minimarket ya, dijual coklat dengan merek terkenal itu ya. Lalu kemudian di situ disisipkan kondom di tanggal itu ya, di tanggal itu di bulan Februari. Itu sempat viral, lalu kemudian di take down ya. Ditarik. Luar biasa itu ya. Inilah bentuk kezaliman. Sudah jelas ya perzinahan itu haram dan dilarang, tetapi mereka kemudian berusaha mengkampanyekan ya, bahwa seolah-olah perbuatan zina itu tidak haram, tidak legal, boleh, udah biasa, nggak mungkin lah ya. Jangan sampai kemudian, inilah yang kemudian kita harus berjuang bersama ya sahabat Etim, jangan sampai anak-anak kita ya kemudian terjerumus ke dalam fenomena ini. Tekankan kepada mereka sampai kapanpun ya, sampai dunia ini kiamat, perzinahan itu haram. Dimanapun kamu hidup, prinsip kamu ya, jelas ya, bahwa perzinahan itu haram. Ya, mungkin nanti dia tinggal di luar negeri ya, kadang-kadang di luar negeri itu kan apalagi kalau di Amerika ya, di Eropa juga sama lah ya, bebas ya. Hubungan sesama jenis ya, hubungan seksual itu tidak ada batasan ya, kecuali undang-undang mereka ya. Itu pun biasanya ranahnya kalau udah mengganggu publik ya, tapi kalau tidak mengganggu ya bebas. Nah, kalau nanti mereka hidup di negara seperti itu, tekankan kepada mereka sampai kapan pun tetap prinsip kita sama ya. Tidak akan berubah ya, la mubadila li kalimati, tidak akan ada perubahan pada kalimat Allah. Bahwa yang namanya perzinahan itu tetap adalah hal yang diharamkan, tidak ada celah ya untuk kemudian kita menghalalkan. Bahkan ya hari ini contoh lain misalnya fenomena LGBT ya, ada jelas-jelas ya perbuatan LGBTQ itu ya, apalah sebutnya ya, itu kan perbuatan yang diharamkan ya, hubungan sesama jenis ya, lelaki dengan lelaki apalagi ya, perempuan dengan perempuan, atau kemudian mengubah kelamin ya, dari laki-laki ke perempuan, ya, dari perempuan ke lelaki ya, tanpa alasan yang dibenarkan medis ya, karena kan ada ya memang lahir punya kelamin dua ya. Lalu kemudian nanti ya dilihat ya perkembangan secara medis mana yang lebih dominan. Kalau ke laki-laki maka yang perempuannya kemudian dibuang ya, diganti ya, dibuang lah ya, atau sebaliknya yang dominan ternyata perempuannya itu kan, maka yang kelamin laki-lakinya yang dibuang. Tapi ada yang nggak punya alasan itu, ya, lalu kemudian merubah ya, jenis kelaminnya, dioperasi, ya, bahkan sampai ke pita suaranya, kan ada tuh ya di Indonesia yang viral-viral itu ya, terlahir sebagai laki-laki yang nggak punya rahim. Kalau punya rahim ya bisalah jadi alasan gitu kan, bahwa dia sebetulnya perempuan, ini lahir laki-laki, dicek-cek juga nggak ada rahimnya, nggak pernah juga menstruasi gitu ya. Lalu kemudian mengklaim ya bahwa dia adalah
jiwa yang terperangkap ke dalam badan lelaki. Ya, dipikirnya Allah bodoh gitu kan, sehingga kemudian menempatkan satu jiwa yang salah gitu kan. Ini harusnya yang ditempati di sini laki-laki, perempuan. Oh, ternyata yang masuk laki-laki gitu. Atau ini laki-laki tapi yang masuk jiwa perempuan, kan sama aja menganggap Allah bodoh gitu ya. Ya gimana enggak zalim itu? Allah yang maha alim, maha hebat, maha berkuasa dianggap salah naro gitu ya. Salah naro jiwa. Harusnya jiwa laki-laki tapi yang ditaruh jiwa perempuan. Nah, kan begitu. Nah, inilah perbuatan yang zalim. Ya. Dikampanyekan bahkan dengan bangga ya, diumumkan bahwa saya adalah perempuan padahal dia laki-laki. Dikasih nama orang tuanya laki-laki gitu. Ya, memang laki-laki. Tapi kemudian mengikuti ya, apa melakukan justru hal yang diharamkan Allah ya. Rasulullah juga menegaskan kan tidak boleh mengubah jenis kelamin ya. Perempuan tidak boleh bahkan meniru ya, berpakaian ala-ala lawan jenis ya. Perempuan berpakaian lelaki, lelaki berpakaian perempuan itu ya. Itu dilarang gitu, apalagi kemudian sampai ke level mengubah jenis kelamin ya, mengoperasi. Ya, ini adalah satu kezaliman yang nyata ya. LGBT juga sama ya, sudah jelas ya, LGBT tindakan seksual ya, dianggap penyimpangan itu kan. Tetapi kemudian ya secara masif mengglobal ya, dunia berusaha membalikkan fakta itu bahwa LGBT adalah kemerdekaan berekspresi, sesuatu yang harusnya dilegalkan ya. Sampai hari ini ya pergulatannya masih terjadi di banyak negara, bahkan kita di Indonesia sudah berapa kali ya diutik-utik gitu ya, supaya kemudian juga ikut melegalkan aktivitas LGBT. Padahal jelas-jelas ya dari sisi manapun LGBT itu ya penyimpangan yang akan menyebabkan kerusakan sosial ya. Ya, kalau diikutin LGBT itu nanti manusia punah, nah, gitu ya simpelnya. Ya. Di Thailand itu ya kan banyak gitu ya, dan legal ya praktek LGBT. Kata pengamat sosial yang saya baca itu sudah mulai jarang sekarang di kampung-kampung, di komplek-komplek perumahan Thailand itu terdengar suara anak kecil. Karena rata-rata itu tadi ya LGBT penyuka sesama jenis ya. Sehingga kemudian tidak ada kehamilan ya. Yang perempuannya juga bingung nyari laki-laki gitu kan, karena ada rata-rata laki-lakinya udah nggak suka perempuan gitu kan, udah mulai jarang terdengar suara anak-anak. Berarti kan populasi anak-anak semakin berkurang. Nah kalau itu dibiarkan sampai ke ujungnya habis manusia ini. Masa iya kita mau mengikuti ya kehidupan seperti itu kan? Dan kenapa pula dunia kemudian melegalkan itu gitu ya? Nah, berarti kan dia mendukung kehancuran, kemusnahan manusia. Masa ya harus didukung? Ya, secara logika berpikir manapun tidak bisa diterima. Tetapi kemudian ini berusaha untuk dilawan ya. Fakta-faktanya dibolak-balikkan gitu kan. Sehingga kemudian terjadilah ya gerakan-gerakan ya yang masif di berbagai penjuru dunia, bahkan secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi, banyak yang sembunyi-sembunyi ya, untuk mendukung ya legalisasi LGBT di banyak negara. Di Brunei sudah tegas ya, LGBT haram ya, tidak boleh dan melanggar undang-undang, pelakunya bisa dihukum mati ya. Indonesia belum sampai ke sana ya. Ini yang kemudian harus kita pahami ya, bagaimana kezaliman itu ya pada level prakteknya, dan kita jangan sampai terlibat ke dalam perbuatan-perbuatan itu. Judi sekarang ini sahabat iDream ya, Allah sudah jelas-jelas mengharamkannya perbuatan judi ya, termasuk dalam dosa besar judi itu ya. Pada prakteknya sekarang kita lihat banyak orang yang kemudian menganggap berjudi itu hal yang biasa ya, seolah-olah bukan dosa. Apalagi sekarang judi dikemas dengan game ya, dengan permainan. Ya, kita kadang nggak tahu juga ini lagi judi apa main game gitu kan. Padahal sebetulnya lagi judi gitu ya. Ini
Dan pelakunya banyak orang Islam ya. Kalau dipikir-pikir coba bayangkan. Jelas-jelas Allah sudah haramkan ya. Anak kita juga harus paham ya sahabat itu bahwa judi itu adalah perbuatan yang dilarang, diharamkan sampai kapanpun. Ya. Perjudian itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapanpun anak-anak kita harus ngerti. Apapun bentuknya, permainankah, ketangkasankah, kadang-kadang gitu ya. Karena main bola gitu ya, itu bisa jadi ajang judi itu. Anak-anak kita harus paham kalau di negara-negara tetangga kita, bahkan di juga ada namanya judi toto ya, togel ya, toto gelap gitu kan. Itu kan dari toto itu ya lomba pacuan kuda ya. Kuda yang mana yang menang kemudian dijadikan ajang perjudian. Pacu kudanya nggak ada, ya dianggap ada pacu kuda, ya dikeluarkanlah nomor gitu ya, seperti nomor pacuan kuda itu. Nah, akhirnya jadi judi. Dan mirisnya ya sekarang ini prakteknya justru ya perjudian itu yang marak di Indonesia ya, dan pelaku-pelakunya adalah orang-orang Islam karena kita kan mayoritas Muslim ya. Sampai-sampai sekarang pemerintah ya dalam hal ini Kementerian Kominfo ya, Komunikasi dan Informatika ya, didukung oleh Majelis Ulama Indonesia plus juga Kepolisian Republik Indonesia sedang berusaha memerangi perjudian online ya, karena omsetnya triliunan ya per tahun ya. Jadi uang masyarakat digondol ya atau masuk ke kantong bandar-bandar judi itu triliunan. Dan kemudian menyisakan cerita-cerita duka ya, yang terbaru ada kasus ya anggota Polwan yang membakar suaminya juga seorang polisi ya, di daerah Jawa Timur ya sehingga kemudian suaminya wafat, dan menurut keterangan pihak kepolisian ya, penyebabnya adalah itu tadi ya, bahwa si suami ya ini kecanduan judi online. Ya, sampai polisi kecanduan judi online ya, di dalam kasus ini. Akhirnya kemudian ya, istrinya marah gitu kan karena lihat uangnya habis, gajinya habis ya, main judi, anak ada 3 ya. Ya siram pakai bensin, bakar. Mereka menyisakan cerita duka itu ya. Dan banyak cerita-cerita duka ya di rumah-rumah kecil, di gang-gang sempit ya. Ya, gara-gara ya suami ya atau istri yang kecanduan judi online. Padahal Allah sudah jelas-jelas mengharamkan, tetapi kemudian ada orang-orang ya yang justru nekat melakukan itu, dan sehingga seolah-olah bagi dia tidak ada keharaman. Enggak takut dengan dengan hukum Allah yang menyebutkan haram. Ini adalah sebuah praktek kezaliman. Ya. Makanya kemudian ya kalau mau dirunut satu-satu gitu ya, bagaimana praktek-praktek ya, pelanggaran atas perintah Allah. Allah memerintahkan jangan berjudi, judi juga. Allah perintahkan jangan zina, zina juga ya. Allah perintahkan jangan makan babi. Ada orang yang justru kampanye makan babi baca bismillah, kan kurang ajarnya. Dari penjara orangnya. Ini kan kezaliman ya. Allah larang makan babi, dimakan babi, kampanye baca bismillah, itu kan zalim dia. Jahat ya. Allah larang riba, ada orang yang mengatakan riba sama ya dengan bank konvensional dengan bank syariah sama ya. Kok bisa sama? Ya, bank syariah beda lah dengan bank konvensional ya. Akad-akadnya juga beda ya. Ada dewan pakar syariahnya yang memberikan bimbingan. Ini mau disamain sama bank konvensional. Ya Allah larang makan riba, kampanyekan riba ya dengan istilahnya apa, pakai kata bunga ya, padahal bunga kan wangi ya. Kalau riba kan mana ada wangi-wangi ya, yang ada menyengsarakan aja. Berapa banyak orang sekarang ya di Indonesia ya kemudian mengalami depresi gara-gara persoalan pinjaman online yang memang jelas-jelas di situ ya memakai unsur riba. Mahasiswa apa ya, berapa banyak yang bunuh diri, bahkan yang mirisnya sempat ada ya di perguruan tinggi negeri mau melegalkan pinjaman online untuk membayar UKT biar mahasiswa terbantu. Udah jelas-jelas riba ya. Ya, mau dilegalkan dengan cara itu tadi melibatkan institusi perguruan tinggi. Ini sudah diramaikan juga itu.
Enggak malu. Berarti kan dia enggak ngerti, bukan enggak ngerti. Nah, inilah praktek kezaliman nih. Tuhan larang, dia malah kemudian bikin fasilitas supaya orang pakai riba. Nah, kalaulah begitu yang kita lakukan ya, maka apa kata Allah ya? Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan minas sama. Maka kami kata Allah ya, kalau dulu kepada Bani Israel telah diturunkan ya kepada orang-orang yang jahat itu malapetaka dari langit, rijzan minas sama. Ya, malapetaka ya bencana dari langit ya, topan ya, di Amerika itu sahabat Idrim ya, rutin itu ya badai apa namanya tornado ya, kalau udah datang itu kan dari langit asal usul itu ya, datang dari langit disapu semua tuh ya, rumah mobil harta benda habis, tapi herannya nggak kapok-kapok ya, mereka melakukan kezaliman yang sama itu. Bencana dari langit yang mudah ya banjir lah ya, kan itu hujan dari langit itu ya. Kalau kita lihat hujan itu kan yang dirusak infrastruktur ya. Rumah-rumah habis, ya, harta benda habis ya. Bahkan nyawa ya kalau bicara banjir ya sama. Itu kan malapetaka dari langit ya, hujan itu ya. Badai hujan ya. Apalagi sekarang ya fenomenanya pemanasan global itu juga sama ya, bencana dari langit itu kan. Bahwa Allah kemudian menyebabkan bumi ini panas ya, karena matahari sudah tidak tertahankan lagi ya oleh lapisan-lapisan yang harusnya kemudian lapisan itu menahan ya. Tapi karena kezaliman manusia ya, Allah bilang wala tabghil fasada fil ar ya, janganlah kalian lakukan kerusakan di muka bumi, ngerusak juga ya, eksploitasi hutan ya, penambangan ya. Kemudian apalagi ya, pencemaran ya, laut, sungai, itu kan luar biasa ya. Wajar kalau kemudian Allah azab dengan itu tadi pemanasan global, matahari yang kemudian menyebabkan masalah ya. Rijzan minas sama ya. Bima kanu yafsukun ya, terhadap apa yang telah mereka ya Allah sebut sebagai sini bagian dari kefasikan. Jadi orang zalim dengan orang fasik sama. Ya, orang zalim dengan orang fasik sama. Kezaliman itu Allah sebut juga sebagai kefasikan. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami dan kita hindari, jangan sampai ya, kita mengulang pola kehidupan yang sama dengan orang-orang yang pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian sahabat Idrim, mudah-mudahan jadi ibrah buat kita dan kita berdoa kepada Allah semoga kita tidak termasuk ke dalam kelompok orang yang Allah sebut sebagai orang zalim. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.